Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 30 Juni 2025. Kita berada di penghujung bulan Juni. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 18 ayat 16 sampai 33. Dikisahkan bagaimana Abraham menawar dengan Allah ketika Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Bila ada 50 orang yang baik, maka Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan. Bagaimana jika 40 juga tidak akan dihancurkan? Bagaimana jika hanya 30 juga tidak akan dihancurkan? Bagaimana kalau kurang dari itu juga tidak akan dihancurkan? Bagaimana jika ada 10 orang juga tidak akan dihancurkan? Dan setelah selesai tawar-menawar, Allah meninggalkan Abraham. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22 akan kita dengarkan pembicaraan Yesus dengan ahli Taurat yang ingin mengikuti Yesus. Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dan Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain mengatakan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku. Tetapi Yesus mengatakan, kalau engkau ikutilah aku, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Saudara-saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini penuh dengan permenungan. Dari bacaan yang pertama nampak jelas, kasih Allah tidak pernah akan hilang. Sekalipun Sodom dan Gomora perlakuannya sangat jahat, namun demi 50 orang, 40 orang, 30 orang, 10 orang yang baik, Sodom dan Gomora akan diampuni. Namun ternyata dalam praktek nanti kelihatan bahwa perbuatan orang-orang Sodom dan Gomora sudah tidak ada yang baik. Maka kedua kota itu akhirnya dihancurkan. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, hendaknya kita gunakan dengan baik, agar kita tidak dihancurkan, tetapi disayangi oleh Tuhan. Kejahatan kita, dosa kita terlalu banyak, tetapi bila ada kebaikan sedikit,
Allah akan mengampuni. Maka mari kita manfaatkan kasih karunia Allah itu dengan hidup baik di hadapannya sebagai anak-anaknya, setia kepada panggilannya, ajarannya, sabdanya, dan kehendaknya. Sudahkah aku menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya? Dari bacaan Injil kita diingatkan radikalisme untuk mengikuti Yesus. Digambarkan kalau burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, berarti ada kepastian, ada jaminan. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ikut Yesus berarti kita akan mendapatkan banyak tantangan, kesulitan, belum ada kepastian yang nyata. Namun yang boleh kita pegang, ikut Yesus berarti saya mendapatkan jaminan hidup abadi, bukan kebahagiaan duniawi. Maka kalau kita sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus, kita mendapatkan banyak tantangan, itu sudah sewajarnya. Di bagian lain, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi kamu ikutilah aku. Mau dikatakan mengikuti Yesus tidak boleh dikalahkan oleh kuasa manapun. Yesus harus menjadi nomor satu. Yang lain akan terurus sendiri. Seperti mengatakan, jaya dahulu kerajaan Allah, dan yang lain akan ditambahkan. Ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita konsekuen ikut Yesus, yang lain akan dimudahkan. Tentu konsekuensinya tidak ringan. Meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, dan mengambil Yesus sebagai satu-satunya pegangan hidup, sehingga kita akan mendapatkan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, kita ikut Yesus harus secara radikal, tidak boleh setengah-setengah. Maka jaminannya adalah kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Sudahkah aku ikut Yesus secara radikal, konsekuen menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya yang setia. Semoga kita mampu benar-benar mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita, sebagai tolok ukur hidup kita, sebagai tujuan hidup kita, agar akhirnya kepada kita juga diberikan kehidupan yang kekal, kebangkitan orang mati, dan kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kepada kami untuk menggunakan kesempatan yang ada dengan baik, untuk tetap menempatkan Yesus dalam hati kami, menjadi pegangan hidup kami, tujuan hidup kami,
kekuatan kami. Semoga Engkau menguatkan iman kami yang kadang lemah, kadang rapuh, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman umat-Mu tetap kokoh, tetap mendalam, dan tetap tangguh. Semoga dengan berkat-berkat-Mu kami mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik agar kita sehat, orang lain sehat, dan sesama sehat. Terima kasih untuk segala partisipasi panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh membantu gereja dalam pewartaan Injil. Terima kasih kepada Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, Kabid, Ketua Timpel-Timpel, Ketua Komunio-Komunio yang menggerakkan umat untuk terus terlibat dalam gereja. Paguyuban-paguyuban semakin berkembang, pertemuan-pertemuan lingkungan semakin berkembang, yang membuat gereja semakin hidup. Mari yang baik kita teruskan, agar gereja kita semakin maju, berkembang, dan kokoh. Hari ini hari terakhir untuk pendaftaran mengantar Romo Purna ke tempat tugas yang baru tanggal 8 Juli nanti. Maka silakan menggunakan kesempatan ini supaya tidak ketinggalan. Kita merahmat Tuhan agar Romo Purna tetap sehat, tetap semangat menjalani tugas di tempat pertusan yang baru. Mari bersama-sama kita lanjutkan apa yang sudah dimulai dengan Romo Purna. Kita teruskan agar akhirnya paroki kita semakin berkembang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.